Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain. Amin. Amma ba'du. Bada muhtasorun fi ilmil akhlaqi ad-diniyati wadatuhu litullabis sanatil ula al-azhariyah wa samaituhu taysiril khalaq fi ilmil akhlaq fakultu wa billahi al-isbatu wa biyadi itmamin ni'mah. Amma ba'du, anapun ing dalem sakwise bismillah, hamdalah, sholawat lan salam, amma ba'du anapun ing dalem sakwise basmalah, hamdalah, sholawat lan salam. Jadi amma ba'du itu digunakan untuk berpindah, ya, berpindah dari satu uslub ke uslub yang lain. Kemarin ketika kita membahas sebelum amma ba'du itu ada pembahasan mengenai bismillah, kemudian alhamdulillah, sholawat dan salam. Ya, karena memang sudah sepatutnya ketika mengarang sebuah kitab itu dimulai dengan bismillah, juga dimulai dengan alhamdulillah, sebagaimana umul kitab, ya, sebagaimana Al-Quran itu dimulai dengan bismillah, kemudian al-fatihah. Fatihah kan permulaannya alhamdulillah. Kemudian juga dilanjutkan dengan mengucapkan sholawat dan salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu baru memperkenalkan kitab Taysirul Khalaq itu kitab yang seperti apa. Nah ini setelah amma ba'du ini kemudian menjelaskan sekilas mengenai kitab yang sedang kita pelajari ini. Fahada mongko utawi ikilah kitab sing ning ngarepe sampeyan iki, kitab sing lagi digawe ngaji. Fahada mongko utawi ikilah kitab mukhtasorun iku ringkesan. Mukhtasor niku jenis kitab yang tipis. Kitabnya itu tipis, dia ringkasan. Mukhtasor. Nanti kalau ada penjelasan lagi, ya kitab mukhtasor terus dijelaskan lebih panjang lebar, nanti jadinya syarah, ya, disarai. Ya. Mukhtasor ringkasan. Fi ilmil akhlaqi ing dalem nerangake ilmu akhlak. Jadi kitab ini adalah ringkasan yang berkaitan dengan ilmu akhlak, ilmu yang menjelaskan tentang tata krama. Ad-diniyati kang bangsa agama. Jadi dikasih koyet, dikasih penjelas bahwa akhlak yang dibahas dalam kitab ini adalah akhlak sesuai dengan ajaran agama. Karena kadangkala tata krama itu ada yang bergantung dengan norma kesopanan yang ada di masyarakat. Ya, jadi ada kadang masyarakat itu punya norma kesopanan tersendiri. Ya. Misal kayak di satu daerah kemudian berlaku norma kesopanan dalam menjaga perasaan tetangga. Misal kalau misal udah jam 9 malam biasanya sudah tidak ada suara rame. Misal digawe peraturan kayak saiki kok misal wis wengi jam 10 wengi ora usah dolanan lato-lato, ya kan, mengganggu tetangga misal, ya. Itu ada, kadangkala itu di daerah sekitar masyarakat itu berlaku norma kesopanan. Tapi kadangkala norma kesopanan yang berlaku di masyarakat tidak sesuai dengan
akhlak yang bergantung atau yang akhlak itu yang dia berdiri di atas agama. Ya. Contohnya karena kadang norma adat istiadat ya, norma akhlak yang berlaku di misal di Bali itu ya jelas ya berbeda dengan norma yang dijelaskan tidak semuanya ya, meskipun tidak semua ya. Jadi ada yang memang berbeda dengan norma yang diterangkan dalam agama. Jadi di kitab ini kenapa kok ada batasan bahwa akhlak yang diterangkan adalah akhlak yang bersumber dari ajaran agama untuk menghilangkan keumuman ya. Karena kadang akhlak itu ada akhlak yang berdasarkan norma kemasyarakatan, norma kesopanan yang ada di masyarakat, ada akhlak yang sesuai dengan tuntunan agama. Wadok tu nyelake sapa ingsun hu ing mukhtasar. Jadi kitab ini mukhtasar dalam ilmu akhlak ini dikarang diperuntukkan untuk siapa? Litul labis sanatil ula kedua pelajar tahun pertama. Litul labis sanatil ula kedua piro-piro pelajar ya, santri tahun pertama. Berarti kitab ini diperuntukkan untuk orang yang baru mempelajari ilmu akhlak. Jadi istilahnya kelasnya kitab ini kelas yang masih dasar. Ya. Nah, salah satu ciri kalau ada kitab diperuntukkan untuk pelajar, biasanya itu kitabnya tipis. Ya, berisi ringkasan mukhtasar. Tujuannya apa? Ya karena baru belajar, jadi dijelaskan mengenai dasar-dasarnya saja. Ya kayak misal baru belajar nahwu misal. Nahwu ya pelajarannya apa? Misal jurumiyah. Baru nanti naik kelas jadi imriti. Kemudian naik kelas lagi alfiyah, naik kelas lagi sudurud dahab, naik kelas lagi muni lagu sampai yang ke atas. Ya, fikih pun sama, baru belajar misal mabadi al-fiqhiyah, nanti naik jadi safinatul aja, terus baru takrib, fatul qori, fatul mu'in, fatul wahab, terus sampai minhaj dan seterusnya. Akhlak pun sama. Jadi ini untuk tahun pertama diajari kitab yang namanya Taisirul Kholaq. Nanti kalau ke atas lagi mungkin kitab taklim. Ke atas lagi semakin ke atas nanti kitabnya akan semakin tebal, penjelasannya semakin panjang lebar. Ya. Al-Azhariyati untuk santri-santri kelas 1 tahun pertama ya, santri-santri yang belajar di tahun pertama. Al-Azhariyati kang bangsa Azhar. Jadi kitab ini diperuntukkan untuk santri Azhar yang belajar pada tahun pertama. Wasama itu Azhar nang dia Al-Azhar ning Sir Kairo. Wasama itu lang ngarani sapa ingsun hu ing mukhtasar. Wasama itu lang ngarani sapa ingsun hu ing mukhtasar. Kitab ini diberi nama ya, diberi nama oleh muallifnya apa? Taisiril Kholaq fi ilmil akhlak. Jadi kitab sing lagi digawe ngaji iki jenenge kitab Taisirul Kholaq fi ilmil akhlak. Yo nek misal secara pendek ya Taisirul Kholaq ya. Taisirul Kholaq niku napa artine? Taisirul Kholaqi maknane iki. Taisirul Kholaq niku maknane gampang kene Allah dat kang akeh nyiptak kene. Taisirul Kholaq niku maknane gampang kene Allah dat kang akeh nyiptak kene. Jadi Taisirul Kholaq itu nek cara dimuradi Gusti Allah yang maha menciptakan, memberikan kemudahan. Nah, kalau di muradi ya diterjemah biar lebih memudahkan. Kholaq itu Allah
Ya, Allah kan punya Allah kan statusnya Kholik. Kholik itu maknanya zat kan menciptakan. Yang diciptakan namanya makhluk dan yang menciptakan namanya Kholik. Kholik lah, terus kholak. Kholak itu maknanya zat kang akeh nyiptakeun. Ya, zat kang akeh nyiptakeun. Misal Ghafir, Allah ini Ghafir, zat yang mengampuni. Tapi nek Ghafur, Ghafar maknanya zat kang akeh ngepuroni. Ya. Al-Fatih maknanya zat yang membuka. Nek Al-Fattah zat kang akeh bukae. Ya, jadi fi ilmil akhlaqi, mugi-mugi mawon Gusti Allah zat yang maha menciptakan, zat yang banyak menciptakan makhluk itu memberikan kemudahan kepada kita fi ilmil akhlaqi ing dalam belajar ilmu akhlak. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun ing pengucapan wa billahi al ismatu wa biyadihi itmamun nikmah. Wa billahi lan namung kelawan Allah. Wa billahi lan namung kelawan Allah al ismatu utawi pangreksa. Al ismatu utawi pangreksa. Pangreksa napa? Perlindungan. Hanya kepada Allah lah perlindungan itu ada, atau hanya kepada Allah lah kita meminta perlindungan. Jadi kalau sebenarnya kalau secara nahwu bisa dibaca al-ismatu billahi. Ya, tapi kenapa kok dibalik ya, billahi dulu baru al-ismatu? Itu sama kayak ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi harus, kalau secara nahwu kan bisa dibaca iyyaka na'budu, bisa dibaca ini secara nahwu loh ya, tapi tidak boleh dibaca, tidak boleh diganti. Quran itu tidak boleh diganti. Jadi bisa, harusnya itu secara susunan bisa dibaca kayak gini, na'buduka, na'buduka. Tapi kan susunannya menjadi iyyaka na'budu, itu ada tujuan tersendiri. Tujuannya apa? Lil hasr. Lil hasr itu untuk meringkas. Maksudnya gini ya, misal saya terangkan seperti ini. Na'buduka, na'budu nyembah sapa ingsun ka ing sira. Itu masih ada kemungkinan saya menyembahmu dan ada kemungkinan menyembah yang lain. Tapi ketika redaksinya dibalik, iyyaka na'budu, kemungkinan menyembah yang lain itu sudah tidak ada, sudah sirna. Iyyaka namung ing panjenengan na'budu nyembah sapa kita, nyembah sapa ingsun. Berarti tidak ada sesembahan kecuali Allah. Makanya dibalik. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka lan namung ing panjenengan nasta'inu nyuwun bantuan, nyuwun pertolongan sapa kita. Ya. Jadi dibalik itu tujuannya seperti itu ya, untuk meringkas lil hasar ya. Makanya nek maknani iyyaka namung, ada kata-kata namung. Namung itu cara bahasa Indonesia kan hanya ya. Iyyaka namung ing panjenengan na'budu nyembah sapa kita. Ini juga wa billahi lan namung kelawan Gusti Allah al ismatu utawi perlindungan utawa pangreksa. Wa biyadihi lan kelawan kekuasaane Allah. Wa biyadihi lan kelawan kekuasaane Allah itmamun nikmati utawi sempurnane nikmat. Wa biyadi lan kelawan kekuasaane Allah. Jadi yadun itu kan maknane tangan ya, yadun maknane tangan. Jadi ada
ulama ketika kata yadun dinisbatkan, disandarkan kepada Allah itu ada yang maknanya seperti ini. Yadullahi fauqa aidihim, yadullahi utawi tangane Gusti Allah. Ada yang memilih makna, oh jangan dimaknani tangan, nanti khawatir orang itu malah membayangkan bahwa Allah itu punya tangan dan tangan itu terus terbayang seperti tangannya manusia. Padahal Allah kan punya sifat mukhalafatul lil hawa disis. Allah pasti berbeda dengan makhluk. Akhirnya ada ulama yang mentakwil itu tidak dimaknai dengan makna semestinya. Yadun kan maknanya apa? Tangan. Terus ada yang memaknai yadullah dimaknai kekuasaannya Allah. Yadullah dimaknai kekuasaannya Allah. Biar apa? Biar orang itu tidak salah persepsi ketika menyebut yadullah, terus pikirannya, bayangannya itu, oh Allah itu punya tangan. Oh berarti tangannya ya seperti tangan yang biasa kita lihat. Tidak ya. Tangannya Allah pasti berbeda dengan tangannya makhluk. Makanya sebagian ulama ketika memilih memaknai kata yadun yang disandarkan ke Allah itu dimaknani kekuasaan. Wabiyadi lan kelawan kekuasaan Allah itmamun nikmati utawi sempurnane nikmat. Ilmu akhlaki, ya ini definisi mengenai ilmu akhlak. Ilmu akhlak itu ilmu yang membahas tentang apa? Ilmu yang mempelajari tentang apa? Ilmu akhlaki utawi ilmu akhlak. Ibaratun iku tetembungan. Ibarat niku bahasa Arab, tapi diserap nih bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan ada kan? Ibarat. Ibarat itu aslinya dari bahasa Arab. Ibarat. Ibaratun iku tetembungan. Ibarat. Angkoa ida saking piro-piro kaidah. Oh, kaidah ternyata ya juga berasal dari bahasa Arab. Kaidah itu dari bahasa Arab qaidah. Ya, qaidatun, kaidah diserap ke bahasa Indonesia. Sampai sekolah pelajaran bahasa Indonesia itu ternyata banyak yang berasal dari bahasa Arab. Kayak DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan itu bahasa Arab, diwanun. Perwakilan itu dari kata wakil itu bahasa Arab. Taukil, wakil, muwakil bahasa Arab. Rakyat itu bahasa Arab. Ya, ro'yatun bahasa Arab. Jadi banyak ya majelis bahasa Arab diserap menjadi bahasa Indonesia. Yu'rafu, ilmu akhlak itu ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah. Yu'rafu kang bisa dikaweruhi. Yu'rafu kang bisa dikaweruhi dia kelawan qawaid. Utawa dia kelawan ibarah juga bisa. Dia kelawan qawaid. Dikaweruhi dia kelawan qawaid apa sholahul qalbi baguse ati. Jadi api orae atine wong iku bisa tercermin dari akhlak yang diperlihatkan oleh dirinya. Jadi nek ana wong bocah akhlake api, itu orang bisa punya kesimpulan, oh bocah iki apik iki. Atine apik. Buktine apa? Akhlake, tata kramane bagus. Wasairil hawasi lan baguse piro-piro anggota. Hawas itu makna asline indro. Makanya ono istilah hawasul khamsi sing maknane panca indra. Hawas itu maknane indra. Indra ya anggota tubuh nek ben gampang dipahami. Jadi apike ati, apike anggota tubuhne wong niku bisa mencerminkan
Ya, bisa tercermin ya, bisa tercermin dari akhlak. Ya. Jadi misal cara lungguhe wong, cara mlakune niku bisa menunjukkan wong kae akhlake apik. Nek melaku misal ya, bisa terlihat dari cara duduknya sopan, dari cara misal berjalannya, dari cara berbicaranya, itu kan bisa menunjukkan karakter seseorang. Oh, wong iki apik, atine apik, budene napa akhlake apik. Jadi engko ilmu akhlak itu engko bahas kaidah-kaidah sing bisa menunjukkan, kaidah-kaidah ini nanti bisa menjadi indikator menunjukkan wong kuwi duwe ati sing apik, duwe tindak tanduk sing apik. Ya. Maka niku sakwise mukadimah bab sing pertama dibahas bab takwa. Ya, bab takwa engko bahas mengenai adabul mu'alim, adab-adabe guru. Engko bahas adabul muta'alim, adab-adabe murid, adab-adabe santri. Engko bahas hukukul walidain, ya, hak-hak orang tua itu apa saja. Nanti dibahas satu persatu. Jadi kitab ini itu tujuannya membuat orang yang mempelajarinya itu akhlaknya jadi terdidik, akhlaknya itu jadi tertata dengan baik. Ya. Wa mau'uduhu. Ya, makanya kemarin sudah saya sampaikan bahwa ada ungkapan al-adab qoblal ilmi. Adab sik lagi nopo ilmu. Jadi nek misal didahulukan adab dulu apa ilmu dulu, itu didahulukan apa? Adab. Dengan bukti orang yang berilmu tanpa disertai dengan adab yang baik, dengan orang yang tidak punya ilmu, ilmunya sedikit tapi adabnya bagus, itu akan lebih dihargai orang yang ilmunya sedikit tapi adabnya baik. Tapi perlu diketahui, ya, adab dulu baru ilmu, benar. Tapi kan wong pengen ngerti adab sing apik iku kaya apa, kan kudune wonge gelem sinau, gelem belajar, gelem ngaji. Ya. Wong menungso niku kados ten Quran, menungso niku diciptakan haluan manuan. Menungso niku senengane nek dijaluki akeh nolaki. Senengane niku berkeluh kesah, senengane napa ngresula. Carane piye ben menungso niku ora seneng ngresula? Carane ya kudune diresiki atine, tazkiyatun nafsi. Carane kudune ngaji. Ngaji, belajar mengenai cara menata hati, ya, cara menata diri, belajar ilmu akhlak, ilmu tasawuf misal. Ya. Jadi, wong bener adab sik lagi ilmu, tapi ben ngerti adab sing apik, itu kan kudune belajar, kudune ngaji. Ya, belajar misal dikasih contoh, ya. Punya contoh orang punya panutan yang baik terus ditiru tata keramanya. Wa mau du'uhu utawi temane ilmu akhlak. Maudhu niku maknane tema. Jadi ilmu akhlak niku temane nopo? Maudhu niku sesuatu yang dibahas. Wa maudhu'uhu utawi perkara kang dibahas ilmu akhlak. Nek singkate tema. Wa maudhu'uhu utawi temane akhlak. Akhlak niku bahas nopo? Al akhlaku iku akhlak. Min haitsu tahalli, saking sisi gawe pepaes. Saking sisi gawe pepaes bimahasiniha kelawan bagus-baguse akhlak. Ya. Watakholli lan sepi. Ya, watakholli lan sepi. Utawa nyepekake utawa ngosongake nek bingung. Watakholli lan
nyepeake utawa ngosongake angkoba ikhya sangke elek-eleke akhlak. Jadi temanya mau belajar akhlak adalah mempelajari mengenai akhlak, di mana dipilih akhlak yang baik diambil dijadikan penghias diri, dan akhlak-akhlak yang buruk, akhlak-akhlak yang tidak baik itu diupayakan untuk ditinggalkan, untuk dihilangkan. Jadi wong pelajari akhlak itu belajar mengenai cara menghias diri dengan akhlak yang terpuji dan mengkosongkan diri dari akhlak yang tercela. Niku wong belajar napa? Akhlak. Makanya kudune sakwise belajar akhlak, kudune ada perbedaan dalam tingkah lakunya sehari-hari. Oh, belajar akhlak kudu beda nih. Jadi kudu ana bedane wong sing sinau akhlak kalau sing ora. Ojo ngajine akhlak tapi kemudian nggak ada perbedaannya sebelum dan sesudah ngaji akhlak. Kudune ana bedane. Ya, makanya belajar akhlak niku juga diaplikasikan, dipraktekkan. Misal aku nek mempelajari hak-haknya murid, nanti harus dipraktekkan. Hak-haknya murid itu apa? Dulu kayak misal Imam Ahmad bin Hanbal iku nek ngaji, yo. Dulu ulama-ulama dulu niku nek ngaji nggih. Murid iku mboten wani ngeten. Buka kitab sampai metu suarane. Saking khawatir ganggu konsentrasi guru. Niku mboten wani. Buka kitab krek. Apa meneh dolanan pulpen enggak berani. Itu santri-santri dulu. Di zaman Imam Ahmad bin Hanbal itu genek buka kitab itu alon. Tujuannya apa? Agar tidak mengganggu guru, tidak mengganggu fokusnya guru. Saking khawatirnya. Itu haknya murid kepada guru. Nanti juga ada haknya guru itu apa? Haknya guru yang mendidik murid, memberi contoh yang baik, mentarbiyah. Nanti ada di sini. Haknya anak dengan orang tua apa? Tidak boleh berbicara dengan nada yang keras. Ketika diperintah sam'an wa ta'atan, mendengarkan kemudian mentaatinya. Nanti ada di sini. Nah, ketika nanti kita sampai ke tahap pembelajaran itu, harus ada perbedaan tingkah laku kita. Ya kudune ana perbedaan sikap. Sing biasane nek dikandani wong tuwa ora patek gatekake sakbare ngaji, sakbare belajar akhlak kudu ana bedane. Ya ben ana bedane wong ngaji karo ora. Ya. Wasamrotuhu utawi buahe ilmu akhlak. Buahe ilmu akhlak itu maksudnya apa? Engko nek wis belajar ilmu akhlak hasilnya apa? Ini. Wasamrotuhu utawi buahe ilmu akhlak sholahul qalbi iku apike ati, baguse ati. Jadi wong nek belajar ilmu akhlak kudune sakwise belajar atine tambah apik terus. Wasairil hawasi lan baguse sekarene pira-pira anggota. Atine apik, tingkah lakune juga apik. Ya. Wong tingkah laku luar ya, anggota luar tubuh itu menunjukkan isi dalam hati. Ya. Misal ana wong didelok ya, didelok wajahe kok sedina merengut wae, berarti atine lagi utek, lagi ada hal yang mengganggu hatinya. Atine lagi sumpek, sehingga apa? Terekspresikan melalui nopo wajah. Ya. Ono wong biasanya melakukan santai, itu kok melakukan kok cepet-cepet, buru-buru. Oh berarti pasti ada sesuatu hal yang mendesak ini. Ya. Jadi isi hati itu bisa
tergambarkan, bisa tercerminkan melalui anggota luar tubuh ini, melalui tangannya, kakinya, ekspresi wajah dan lain sebagainya. Jadi kau nek belajar nopo ilmu akhlak, kudune atine tambah apik, terus tingkah lakune kudune tambah apik, kudu lebih dari. Di dunia ing dalam donya. Jadi urip ning donya niku dadi wong sing duwe budi pekerti sing apik. Iku nek ning donya, nek ning akhirat apa? Buahe mau belajar akhlak, sok ning akhirate kepiye? Wal fauzu lan bejo. Wal fauzu lan bejo. Bi'a'lal marotibi kelawan luwe dhuwur-dhuwure martabat, kelawan luwe dhuwur-dhuwure pangkat. Fil akhirati ing dalem akhirat. Jadi sok ning akhirat wong nek duwe budi pekerti, akhlak sing mahmuda ya. Nanti dia akan sampai pada derajat yang tinggi. Ya, karena apa? Karena dia menjaga hatinya dengan baik, menjaga tingkah lakunya dengan baik ya. Terus ayat Al-Quran itu kan dijelaskan gitu. Banyak sekali ayat-ayat menjelaskan mengenai budi pekerti yang baik. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ya li utammima makarimal akhlak. Jadi misi yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, kenapa, untuk apa sih Kanjeng Nabi diutus? Kalau berdasarkan ini ya li utammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang mulia. Biyen kan wong Arab jahiliyah kan banyak yang tidak beradab, banyak yang tidak berakhlak. Ya, kayak sing wis dicontohke wingi. Ana wong ditinggal mati bapake. Bapake duwe bojo telu misal. Iku lho anake lho zaman biyen Arab niku. Anake niku mosok ibuke niku diwaris karo anake. Kok anake kepengin ngedol ya terserah, arep diwekeke wong dibake wong ya oleh. Niku wong zaman biyen. Ya, makane wong wedok zaman biyen niku ngenes. Wong wedok zaman biyen niku tidak mempunyai hak milik. Perempuan tidak bisa mewarisi, tidak punya hak milik zaman dulu. Bahkan perempuan jadi komoditas yang bisa diperjualbelikan, dihibahkan, diwariskan. Zaman biyen ya, zaman biyen nek ana wedok haid dikon zaman Bani Israil niku nek ana wedok haid menstruasi niku kon metu omah. Digaweke kaya omah-omahan cilik, kaya kandang, kaya ning seberang omah. Kok nek wayah mens dikon pindah kono. Karena apa? Dianggap pembawa sial. Lho ngeten niki lho, saiki ning India niku masih ada tradisi seperti ini. Sampai aku tahu maca berita niku sampai mati gara-gara napa? Dikon pindah ning seberang omahe. Wayah udan terus tempat dikopindai tadi, tempat yang disuruh meninggali perempuan yang kayak tadi itu tidak ada atapnya. Kon ning kono. Akhirnya kedinginan terus mati. Naudzubillamin dari itu dulu seperti itu. Lah wong Arab jahiliyah biyen kan kalau punya anak perempuan itu kan dianggap aib. Jadi nek ana bojone arep melahirke, peteng arep melahirke, niku ditaruh di tempat ya, misal ning kene ditaruh di tempat, terus di tempat tadi di dekatnya itu dikasih lobangan, galian tanah. Kok nek sing lahir bayi wedok cemplungke tanah pendem urip-urip. Kok nek lanang digendong. Karena apa? Karena menganggap bahwa anak perempuan itu aib.
dijak perang nggak iso, dijak berdagang bekerja nggak bisa kalau anak perempuan. Jadi dianggap nopo? Zaman biyen wong wedok melas. Saiki yo alhamdulillah ya, dengan datangnya Nabi, dengan datangnya syariat Islam, derajat perempuan itu naik. Ya, derajatnya naik. Saiki nek ono anak wedok misal lagi haid, mesti wong tuane ibuke mesti ngapik-ngapik. Wah melas wis turu wae istirahat, izin sekolah misalnya. Tukoke obat apa ya, pereda rasa nyeri misal. Zaman biyen ora, kon pindah. Haid pindah, sial ini. Zaman dahulu ya, zaman Bani Israil. Nek India masih berlaku seperti ada di sebagian daerah India. Jadi itu pentingnya ya. Jadi salah satu tujuan misi yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah bertujuan untuk mendidik manusia agar lebih berakhlak, agar memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Jadi wong niku ning masyarakat niku bisa kelihatan, dihargai tidaknya itu bisa dilihat dan ditentukan oleh akhlaknya. Nek akhlaknya apik dihormati. Nek akhlaknya ora genah kabeh, ruwet wong ya wis dikucilkan ning masyarakat. Ya, dikucilkan dalam artian tidak dihargai. Wong akhlaknya wae ora genah. Nah, ini awake dhewe belajar mengenai ilmu akhlak tujuannya seperti tadi. Agar kita itu bisa menata hati kita, kita bisa menata perilaku kita dalam bersikap, dalam berinteraksi dengan orang lain itu seperti apa. Ya, at-taqwa. Nah, sesuk ya iki bab dhewe ya anyar at-taqwa. Sesuk belajar mengenai takwa. Ya, wallahu alam. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa firlana ma doya wasi'at karomi. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa firlana ma doya wasi'at karomi. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa firlana ma doya wasi'al karami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli minhu wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahimin. Amin amin ya Allah, amin amin ya Allah, amin amin ya Allah, ya Allah Rabbal alamin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.